untuk belajar mengikuti pembelajaran hari ini. Kita belajar agama Hindu, ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu perhatikan dulu ruangannya. Sudah dibersihkan seperti biasa ya, sesuai tugasnya sudah dikerjakan oleh teman. Sebelum masuk materi, kita harus apa? Berdoa. Baiklah, tangannya seperti ini ya. Kita ucapkan dulu salam panjali umat. Tangannya, ayo semua. Kita ucapkan salam panjali umat. Tangannya semua. Perhatikan. Kita ucapkan sama-sama. Sampai selamat di melantai. Salam sujud kepada melempang. Sebelum kita belajar, Ibu akan absenkan dulu ya kalian ya. Yang pertama, Devi. Kemudian Rona. Lydia. Syukurlah. Berarti anak-anak Ibu hari ini juga turun semua. Ibu ingin mengingatkan untuk anak-anak ya, harus rajin sekolah, harus rajin belajar. Supaya apa orang rajin belajar? Supaya pintar. Dari yang bisa mengenal huruf jadi kenal huruf. Dari yang bisa membaca jadi bisa membaca. Udah kenal angka 1? Iya, sudah kenal. Kalau sudah tahu berhitung, coba Ibu tanya dulu. Ini berapa? 2. Oke, ya. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pada hari ini kita belajar tentang ciptaan yang dewasa. Kemarin kita belajar tentang makhluk hidupnya. Sekarang kita belajar tentang benda mati. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa menyebutkan benda mati ciptaan Sang Hyang Widi dan bisa menyebutkan ciri-ciri dari benda mati ya. Nah, kemudian setelah itu selesai kita belajar nanti, Ibu akan ambil tes matematik untuk ngambil nilai. Berhasil nggak pembelajaran kita hari ini? Bisa nggak dapat 100 semua? Ya. Jadi dari sekarang Ibu harap kalian harus serius ikuti pelajaran ya. Baik, kita lanjut ya. Masih semangat sih? Masih semangat? Ya. Jangan kayak orang mau tidur ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ya, masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Masih ingat nggak? Apa pelajaran kita minggu kemarin? Yaitu tentang makhluk hidup. Ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, apa makhluk hidup itu kemarin? Apa saja? Iya, apa lagi? Air. Oke. Harimau. Oke. Yang Ibu mau jelaskan tadi Devi bilang apa tadi? Air. Air itu memang ciptaan dari Sang Hyang Widi, tetapi dia adalah benda mati. Kemudian siapa tadi yang bilang rumah? Nah, rumah itu termasuk benda mati, tetapi bukan Tuhan yang cipta ya. Siapa yang cipta? Manusia. Tepuk tangan. Kenapa ini? Apa? Kalau rumput dia termasuk makhluk hidup ya. Iya, rumput termasuk makhluk hidup. Tapi kalau air itu dia ciptaan Sang Hyang Widi, tetapi dia benda mati ya. Baiklah, kita lanjut.
Tadi sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita, kemudian kita minggu kemarin belajar tentang apa. Nah, hari ini kita sudah masuk kepada pembelajaran yaitu benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Coba anak-anak silakan simak dulu fotonya. Gambar di depan ini ada gambar apa saja ya? Di sini yang ingin Ibu tanyakan, ayo, tadi sudah ada Ibu jelaskan sedikit ya. Yang termasuk benda mati yang mana dia? Pasir. Matahari. Apa lagi? Batu. Di sini pohon apa? Pohon benda hidup, bukan benda mati. Nah, kapal itu termasuk benda mati, tetapi dia ciptaan atau karya manusia. Ya, berarti kalau manusia makhluk hidup. Ya, jadi di sini Ibu ingin jelaskan yang termasuk benda mati dalam gambar ini adalah air atau sungai, laut ya. Kemudian matahari. Kemudian ada pasir. Kemudian ada alam. Nah, itu adalah benda mati ciptaan Tuhan yang ada di dalam gambar di sini. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, kita putar video dulu. Di situ kalian nanti lihat di video dongeng ini, kalian perhatikan apa saja makhluk hidup atau benda mati yang ada diciptakan Tuhan dalam video. Semut berburu merpati. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Lihat video. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini, semut, maka kau akan selamat. Terima kasih, merpati. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemburu ke hutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Karena kesakitan, sang pemburu melepaskan hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku, semut. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi itu adalah video tentang apa? Tentang apa? Burung merpati dengan semut. Nah, apa benda atau makhluk hidup? Sisir. Jangan gitu sih. Belajar ya. Jangan dulu main ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi di video ini ada apa saja ciptaan Sang Hyang Widi di situ? Ayo, apa saja? Burung, apa lagi? Semut, apa lagi? Manusia, pohon, apa lagi? Hah?
Ada apa lagi? Batu ada nggak tadi? Ada. Ada. Nah, sekarang yang ingin ibu tanyakan lagi, yang mana dia benda yang termasuk benda mati di dalam video tadi? Batu. Apa lagi? Air. Pasir. Pohon. Pohon termasuk benda hidup ya Natia ya, bukan benda mati. Jadi harus dibedakan. Yang benda mati itu tidak bernyawa, tidak bisa bergerak dan tidak bisa tumbuh berkembang biak. Kalau pohon dia bisa meninggi, berbuah, berbunga ya. Tolong ya, ya. Belajar dulu. Nah, sekarang apa yang anak-anak jawab tadi itu adalah makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, kemudian di situ merpati dan semut. Merpati menolong semut. Nah, antara binatang juga saling tolong menolong. Apalagi kita sebagai manusia harus bisa saling menolong. Misalnya teman ada kesusahan, kita bisa bantu. Misalnya temannya kan punya pensil, pas belajar seperti ini, kita ada lebih pensilnya, dipinjamkan. Kita harus selalu berbuat baik, ya, saling menjaga dan saling menyayangi. Ya, tugasnya membaca dulu. Setelah itu, ibu ingin tanyakan lagi apa yang kalian dapat dari materi yang kalian baca, ya. Mau bantu teman, oke. Anak, kasih teman. Silakan yang sudah dapat baca dulu ya. Sudah kan? Sudah semua? Apa? Itu tanah. Apalagi ada Sudah? Sudah semua baca? Sudah. Baiklah, kalau sudah membacanya, ibu ingin tanya, apa yang kalian baca tadi? Ya. Kemudian di belakangnya, Nitya, apa yang kamu baca Nitya di belakang Nitya? Tidak memiliki jiwa. Apalagi Nitya? Tidak dapat tumbuh. Ya. Nah, ibu jelaskan sedikit ya. Devi duduk, Devi sayang duduk. Ibu jelaskan. Nah, materi ini tadi yaitu tentang benda-benda mati dengan ciri-ciri dari benda mati. Yang pertama kalian lihat tadi apa? Ada gunung, ada air, ada matahari, pasir, batu, tanah, sungai. Ya. Kemudian ciri dari benda mati tidak dapat bersuara, tidak dapat bergerak, tidak dapat berkembang biak, tidak dapat bernapas. Karena apa dia tidak dapat bernapas? Karena dia tidak memiliki roh atau jiwa dari Tuhan, ya. Lain kalau kita manusia, kita hidup disebut makhluk hidup karena kita memiliki atman atau roh yang menghidupi badan kita, sehingga kita dikatakan makhluk hidup karena ada atman dalam tubuh. Nah, kalau atman itu meninggalkan badan kita, maka itu mati. Maka kita akan disebut benda mati, ya. Baiklah, sudah paham semua tentang materi. Sekarang tugas kalian karena sudah tahu benda mati itu yang mana, kita akan belajar melanjutkan pembelajaran belajar di rumah. Kalian ibu suruh mencari benda
batu. Cari batu ya. Sudah? Silakan duduk di tempat masing-masing ya. Duduk di tempat masing-masing dulu. Dan hasilnya simpan di atas meja ya. Sudah semua? Nah, baiklah. Tadi anak-anak sudah mengambil benda-benda mati dari luar halaman. Ibu ingin lihat di tiap kelompoknya apa saja benda-benda mati ciptaan Sang Hyang Widi yang kalian ambil dari luar tadi. Silahkan dulu Devi bawa temannya ke depan dengan hasil yang kalian dapat tadi apa? Silakan. Kasih lihat temannya. Ayo. Kalau dipegang, di sisi yang megang Devi. Nah, tolong Devi sebutkan apa namanya itu yang kamu dapat tadi. Yang mana tanah? Tunjuk seperti ini. Ini apa namanya? Tanah. Lanjut. Terus yang mana lagi? Apa lagi Devi? Terus? Apa lagi? Batu. Kasih lihat teman-temannya. Lanjut lagi. Sini Tia sama Yoran. Silakan maju ke depan. Apa yang kalian sudah dapat? Kasih tahu temannya ya. Benar nggak? Sama nggak dengan temannya? Bisa besar sekarang. Air. Ayo lihat sini. Air. Terus? Tanah apa sih? Ya. Terus lanjut. Apa itu? Batu. Ya. Terus? Lagi? Kasih lihat teman. Ini namanya tanah. Ya. Lanjut. Apa lagi? Ini rumput. Ya. Baiklah. Silakan lihat temannya ke depan dulu. Ibu ingin jelaskan. Nah, tadi temannya sudah menjelaskan ini adalah tanah, kata kelompok Tia ya. Kemudian yang mereka dapat dari halaman ya, ada air. Dari mana dapat air tadi? Dari keran. Oh iya, dari keran. Kemudian apa ini? Pasir. Kemudian ini apa ini? Batu. Nah, ini semua apa? Benar nggak ini semua adalah benda mati? Benar. Ciptaan siapa? Sang Hyang Widi. Ya, berarti ini sudah benar semua. Nah, ini ada yang terakhir. Apa ini? Ada yang tahu? Rumput. Ini rumputnya hidup atau mati? Mati. Siapa yang ambil tadi Nitya? Oh, Nitya. Nah, kenapa Nitya ambilnya? Karena dia apa? Oh, karena dia benda mati katanya. Ini benar mati nggak dia? Mati. Nah, sebenarnya ya yang menjelaskan dengar dulu. Sebenarnya rumput ini adalah, ayo perhatikan ke depan. Rumput ini adalah makhluk hidup atau tumbuhan hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, kalau dia sudah mati seperti ini, dia termasuk benda mati. Karena dia tidak ada roh lagi, nggak ada atman lagi, dia nggak bisa tumbuh lagi karena sudah mati ya. Bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Nitya dan temannya. Silakan duduk. Ini Bapak. Video pembelajarannya sebentar. Kita akan menyanyikan lagu. Kita sudah menyanyikan pelangi. Sekarang menyanyikan naik ke puncak. Berdiri semua. Berdiri.
hidup dan belumnya adalah benda mati. Kita lanjutkan ke materi ya. Perhatikan ke depan. Kita Om Swastiastu, pada Sampurnakan Sang Penyembuhan, penyampaian materi hari ini tentang bentuk-bentuk benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sekarang Ibu mau tanya ulang ya. Tadi di materi yang kalian baca juga sama yang dengan di video ya. Jadi di video tadi ada benda-benda mati. Ada apa-apa saja tadi? Ada gunung, lagi ada air, matahari, kemudian bulan, batu, dan tanah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ciri-ciri benda mati juga ada sudah di video ini. Tadi apa? Tidak memiliki jiwa, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bernapas, tidak bisa bersuara ya. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang Ibu ingin melihat berhasil enggak pembelajaran kita hari ini. Ibu akan tes kalian. Bisa menjawab enggak soal tes yang Ibu kasih untuk tes otomatis kalian, dan nanti akan Ibu ambil nilainya ya. Ibu jelaskan dulu cara kalian menjawabnya. Perhatikan ya. Ini ada nama, ada kelas. Tulis namanya siapa, kelas berapa. Kelasnya kelas 1 ya. Kemudian perhatikan semua di depan. Ini ya, tulis nama dan kelas ya. Nah, di bagian sini kalian menjawab. Ditulis di sini ya. Jolan, coba perhatikan. Ini kalian tulis nama benda ini apa? Ditulis di sini. Nomor 2-nya ini nama benda ini apa? Tulis juga di sebelahnya. Lola paham? Paham. Silakan kerjakan sekarang. Kerjakan ya, jangan ribut ya. Nah, tugas kalian tes formatisnya sudah selesai, sudah dikumpul. Hari ini yang tempat untuk kita Ibu nilai ya, Ibu nilai hari ini. Minggu depan Ibu kasih tahu hasil nilainya ya, apakah sudah baik atau masih belum. Jadi ini minggu depan Ibu akan kasih tahu kalian apa hasilnya, bagus nggak. Sekarang sebelum kita mengakhiri materi, Ibu mau tanyakan lagi. Pelajaran kita tadi kita belajar tentang apa? Benda mati. Benda apa Devi? Benda mati. Nanti dulu topiknya ya, Sisil ya, belum selesai ya. Nah, kemudian benda mati itu apa saja yang ciptaan Sang Hyang Widi? Batu, gunung, air, matahari, apa lagi? Mata kandau, bahasa Dayak ya. Kemudian gunung, dan masih banyak lagi. Kemudian benda mati itu ciri-cirinya tidak bisa hidup, tidak bisa tumbuh, bernapas, apa lagi? Tidak bisa bersuara. Apa aja? Api itu juga benda mati yang menghidupkan manusia. Kita sudah simpulkan sama-sama materi kita apa hari ini, yaitu benda-benda mati dan ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit ya tentang kesimpulan tadi. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur atau menghargai ciptaan dari Sang Hyang Widi. Kenapa harus dihargai? Sebagai ucapan rasa terima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa menghargainya? Tidak membuang sampah sembarangan misalnya ya. Kemudian apa lagi? Yang
Jadi merpati dan semut tadi adalah makhluk hidup yang disebut dengan binatang. Nah, binatang juga bisa saling tolong-menolong. Kenapa manusia tidak? Nah, jadi manusia harus saling tolong-menolong. Baiklah, apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Anak-anak ini? Menyenangkan. Senang nggak? Nah, kemudian apa yang kalian dapat tadi? Ya, pelajaran apa? Benda mati. Contohnya apa ya? Batu, pasir, gunung, air, matahari, bulan. Baiklah, berarti kalian sudah tahu atau sudah mengerti benda mati. Untuk minggu depan kita akan mempelajari masih terkait tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Tentang apa dia? Tentang Sri Pramana. Baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Kita berdoa mulai selesai. Kita ucapkan Pramasanti.